I'm attacked. He's kind of temperamental. You're looking. I'll look at it. Stop it. To a lunch lady. You don't talk to him that way. Heads up! All too well. Cerita diawali pada tahun 1989 ketika seorang pemuda SMA bernama Mike O'Donnell, kapten basket kebanggaan sekolahnya, diberitahu bahwa akan ada pencari bakat yang hadir dalam pertandingan malam itu. Sang pelatih sangat yakin bahwa Mike akan menarik perhatian berkat kemampuan bermain basketnya yang luar biasa. Selain jago bermain basket, Mike juga dikenal sebagai sosok yang baik hati dan tidak pernah membeda-bedakan orang. Hal ini terbukti ketika ia merangkul seorang anak tukang pungut bola bernama Ned, bahkan mengajaknya berfoto bersama timnya. Saat pertandingan akan dimulai, Mike didatangi seseorang yang sangat spesial, yaitu kekasihnya, Scarlett, atau yang biasa ia panggil Scar. Namun, alih-alih datang untuk memberi dukungan, Scar justru ingin menyampaikan kabar penting. Ia sedang hamil 1 bulan, Scar tidak memaksa Mike untuk menikahinya. Ia hanya ingin Mike mengetahui kabar tersebut. Mendengar hal itu, Mike pun menjadi bingung. Ia harus memilih antara mengejar karier sebagai pemain basket profesional atau menikahi Scar dan membangun keluarga kecil. Setelah berpikir sejenak, Mike akhirnya mengambil keputusan besar. Ia melemparkan bola basketnya dan memilih untuk hidup bersama Scar, wanita yang sangat ia cintai. 20 tahun kemudian, inilah Mike. Kini ia telah menjadi seorang bapak-bapak kantoran yang tinggal bersama Ned, sahabat lamanya yang juga sudah dewasa. Ned diketahui sangat sukses dan kaya raya berkat bisnis software hasil buatannya sendiri. Berbanding terbalik dengan Mike, yang dulu bercita-cita menjadi pemain basket terkenal, kini hidupnya justru berantakan. Rumah tangganya hancur setelah ia dan Scarlett memutuskan untuk bercerai. Itulah alasan Mike menumpang di rumah Ned selama 1 bulan terakhir. Tak hanya urusan rumah tangga, karier Mike pun tidak kalah bermasalah. Ia memiliki atasan yang pilih kasih, memberikan kenaikan jabatan kepada karyawan lain. Padahal jelas-jelas penjualan tertinggi di perusahaan tersebut dipegang oleh Mike. Tidak ingin ambil pusing, Mike akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Mike sendiri memiliki 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan, yang kebetulan bersekolah di tempat yang sama dengan sekolah Mike dulu. Suatu hari, saat Mike menunggu anak-anaknya selesai kelas, muncullah seorang kakek petugas kebersihan yang tampak sok kenal. Entah siapa kakek itu, tetapi ia tiba-tiba membahas kehidupan Mike saat ini dan bertanya apakah ia ingin mengulang masa-masa SMA dulu. Dengan kondisi hidupnya yang sedang tidak baik-baik saja, Mike tentu saja menjawab bahwa ia sangat ingin kembali ke masa lalu. Ia ingin melakukan berbagai hal yang dulu tidak sempat ia lakukan. Namun, ia sadar bahwa hal tersebut mustahil untuk terjadi. Tak lama kemudian, keluarlah Maggie, anak tertua Mike, bersama teman-temannya. Mike langsung mengajak Maggie dan juga Alex, adiknya, pergi ke restoran khusus anak-anak. Meskipun tempat itu sebenarnya sudah tidak sesuai dengan usia mereka yang kini telah remaja. Setelah itu, Mike mengantarkan Maggie dan Alex ke rumah ibu mereka, yaitu Scarlett, yang kini menjalani hidup sebagai ibu tunggal. Sebenarnya, Mike dan Scarlett masih saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Namun, perbedaan pendapat yang terus terjadi membuat mereka sering bertengkar, hingga akhirnya memutuskan untuk berpisah. Sebuah keputusan yang sangat berat untuk diambil. Di sisi lain, Scarlett memiliki sahabat dekat yang cenderung mempengaruhi dan mendukung perceraian tersebut, sehingga semakin menyulitkan Mike untuk mempertahankan dan menyelamatkan pernikahannya. Mike. Bye. Tepat saat cuaca sedang buruk dan hujan turun deras, Mike berkendara pulang menuju rumah Ned. Ketika melewati sebuah jembatan, ia melihat sosok kakek petugas kebersihan yang tampak hendak melompat. Tanpa berpikir panjang, Mike langsung menghentikan mobilnya untuk menyelamatkan kakek tersebut. Namun, terlambat. Sang kakek sudah lebih dulu melompat. Saat Mike bergegas memeriksa ke bawah, ia melihat pusaran air yang sangat kuat
seolah-olah telah menelan tubuh kakek itu. Ketika Mike masih memperhatikan pusaran tersebut, tiba-tiba ia kehilangan keseimbangan dan ikut terjatuh ke dalamnya. Keesokan paginya, Mike berhasil selamat. Tubuhnya penuh kotoran, namun ia tidak mengalami luka serius. Akan tetapi, ada satu hal yang sangat mengejutkan. Wajahnya kembali muda. Ia berubah menjadi dirinya saat berusia 17 tahun. Mendengar ada orang asing di dalam rumahnya, Ned, yang memang terobsesi dengan hal-hal berbau peradaban dan teori aneh, langsung menyerang Mike karena tidak mengenali wajahnya. Meski Mike sudah berusaha menjelaskan, Ned tetap tidak percaya dan terus melawannya. Setelah keduanya kelelahan, barulah Ned mulai mendengarkan penjelasan Mike. Perlahan, ia pun percaya bahwa pemuda di hadapannya adalah Mike yang sama. Hanya saja kini kembali ke usia muda. Sebagai orang yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu, Ned langsung mengumpulkan berbagai buku ilmiah untuk mencari penjelasan atas kejadian aneh tersebut. Ia mengemukakan berbagai teori, mulai dari paparan radiasi gamma seperti yang dialami Bruce Banner, campur tangan teknologi masa depan, hingga kemungkinan ulah makhluk luar angkasa. The janitor. Namun, semua teori itu terasa terlalu berlebihan. Mike sendiri memiliki firasat kuat bahwa kejadian ini ada hubungannya dengan kakek petugas kebersihan yang ia temui di jembatan. Ia menduga kakek itu bukan manusia biasa, melainkan semacam makhluk misterius yang ingin membantunya. Karena itu, satu-satunya cara untuk kembali ke wujud semula adalah dengan menemukan kakek tersebut dan meminta bantuan darinya. Dengan kondisi tubuh yang masih muda, Mike pun pergi ke sekolah lamanya. Ia masih mengenakan pakaian orang dewasa yang terlihat kebesaran di tubuhnya. Alih-alih menemukan kakek itu, Mike justru melihat pelatih basket yang sedang melatih beberapa siswa. Melihat itu, sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Mungkin perubahan yang ia alami ini memiliki tujuan tertentu. Dengan bantuan Ned yang berperan sebagai ayahnya, Mike berencana untuk kembali masuk ke bangku SMA. Setelah menunggu beberapa saat, Mike dan Ned dipersilakan masuk ke ruang kepala sekolah. Di sana, Ned langsung jatuh cinta pada pandangan pertama kepada kepala sekolah yang cantik. Sementara itu, Mike yang berperan sebagai anak harus berusaha menahan tingkah Ned yang seringkali terlalu agresif dan sulit mengendalikan diri, terutama saat melihat wanita cantik seusianya. Okay. Did you bring your transcripts? Mike sendiri merasa penampilannya sudah keren dan gaul. Namun, ia ternyata salah besar. Gaya yang ia kenakan justru sudah ketinggalan zaman. Beruntung, dengan uang yang dimiliki Ned, penampilan Mike bisa diubah total. Bahkan ia difasilitasi dengan berbagai keistimewaan yang tidak biasa dimiliki oleh seorang murid. Di hari pertamanya sebagai anak SMA, Mike sempat kebingungan dengan begitu banyak perubahan dibandingkan zamannya dulu. Saat ia berada di kelas, Scarlett menelepon untuk mengabarkan bahwa persidangan perceraian mereka akan digelar 2 minggu lagi. Di tengah kebingungannya, muncul Maggie, anak sulungnya, yang tentu saja tidak mengenali dirinya. Why is the new kid waving at me? Saat pelajaran olahraga basket dimulai, Mike terlihat sangat antusias. Mengingat dulu ia adalah kapten tim, Mike masih mampu melakukan berbagai gerakan luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh murid lain. Hal ini langsung menarik perhatian pelatih yang tidak menyadari siapa Mike sebenarnya dan menyuruhnya mengikuti uji coba agar bisa bergabung dengan tim basket utama. Okay. Setelah pelajaran olahraga selesai, Mike yang sedang menelepon di toilet dibuat terkejut saat melihat anak bungsunya, Alex, dalam keadaan terikat. Ternyata, Alex menjadi korban perundungan oleh anggota tim basket sekolah tersebut. Setelah saling berkenalan, Mike dan Alex pergi ke kantin. Di sana, Alex menunjukkan sosok yang telah membulinya, yaitu kapten tim basket bernama Stan, yang ternyata adalah pacar dari Maggie, kakaknya sendiri. Mengetahui putrinya berpacaran dengan seorang pembuli, apalagi korbannya adalah anaknya sendiri, membuat Mike sangat marah. Ia tidak terima anaknya diperlakukan seperti itu. Dengan wujudnya yang kini masih seperti remaja, Mike pun berniat memberi pelajaran kepada Stan. Ia mulai dengan menantangnya secara langsung, adu mulut yang perlahan memanas. Sambil memutar bola di ujung jarinya, Mike, yang sejatinya sudah dewasa dan penuh pengalaman,
dengan mudah menyusun kata-kata tajam. Ucapannya berhasil menjatuhkan mental Stan, bahkan mempermalukannya di depan banyak orang. Don't hurt yourself, big boy. Setelah pulang sekolah, Mike menemui Alex di rumahnya. Saat itu, Alex sedang bermain basket sendirian. Melihat hal tersebut, Mike menyadari bahwa Alex memiliki potensi untuk bergabung dengan tim basket sekolah. Ia pun menawarkan diri untuk melatih Alex agar kemampuannya semakin berkembang. Tak lama kemudian, Scarlett datang bersama Naomi, yang baru pulang dari salon. Mike pun memperkenalkan dirinya sebagai anak Ned, sekaligus teman sekolah Alex. Scarlett sempat merasa ada yang aneh. Wajah Mike terlihat sangat mirip dengan Mike versi muda, suaminya dahulu. Bahkan, ia sempat memperhatikan wajah Mike dengan seksama. Namun, Naomi segera menarik Scarlett dan meyakinkannya bahwa itu hanya perasaannya saja. Mungkin karena ia belum bisa sepenuhnya move on. I'm so sorry. I guess it was a... Kembali. Keesokan harinya di sekolah, seorang guru memberikan penyuluhan mengenai pergaulan remaja dan pentingnya menjaga diri. Dalam upaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, para murid diberikan pemahaman tentang tanggung jawab dalam hubungan. Di tengah situasi itu, Stan terlihat paling tidak serius. Ia justru memanfaatkan momen tersebut untuk bersikap seenaknya. Sebagai seseorang yang sudah dewasa, Mike memiliki pandangan berbeda. Ia pun menyampaikan pendapatnya tentang arti cinta, ketulusan, keluarga, dan tanggung jawab dalam kehidupan. Kata-katanya berhasil membuat banyak murid terkesima dan mulai berpikir lebih bijak tentang pilihan hidup mereka. I hope that you can do right by that little girl. Namun, Stan menjadi satu-satunya yang tidak terpengaruh. Ia malah bertindak semakin keterlaluan dengan bersikap tidak pantas kepada Maggie di depan Mike. Melihat hal itu, emosi Mike langsung memuncak. Situasi pun memanas, hingga akhirnya Mike justru dipermalukan oleh Stan di depan banyak orang. Akibat kejadian tersebut, Ned yang berperan sebagai ayah, Mike dipanggil ke sekolah. Ia pun datang dengan penampilan nyentrik, berusaha menarik perhatian kepala sekolah dengan gaya khasnya yang tidak biasa. Suatu hari, Mike pergi ke rumah Alex, yang secara teknis adalah rumahnya sendiri. Kebetulan di sana ada Scarlett yang sedang berencana merenovasi halaman rumah. Karena terlalu senang bisa berada dekat dengan mantan istrinya, Mike tanpa sengaja memanggil Scarlett dengan sebutan Scar, panggilan yang hanya mereka berdua yang tahu. Scarlett pun sempat curiga, namun Mike dengan cepat mengalihkan pembicaraan dan mulai membantu merenovasi halaman tersebut menjadi taman dengan kolam. Okay, so I'll just get you a shovel then? Yeah. Okay. Sejak saat itu, Mike jadi lebih sering menghabiskan waktu bersama Scarlett dan anak-anaknya, meskipun harus dianggap sebagai orang lain. Ia juga mulai melatih Alex bermain basket, hingga akhirnya Alex berhasil masuk ke tim basket sekolah. Really? Oh, great! Me too. Suatu malam, Scarlett bersiap menghadiri acara dansa bersama seorang pria yang direkomendasikan oleh Naomi. Tanpa sengaja, Mike melihat Scarlett sedang berdansa. Lalu ia mencoba mendekat dan meminta diajarkan cara berdansa. Melakukannya. Yeah. Tanpa disadari, suasana menjadi semakin dekat. Scarlett hampir saja mencium Meg, yang sebenarnya adalah suaminya sendiri, hanya dalam wujud remaja. Namun, momen itu terhenti saat pria yang menjemput Scarlett datang, dan Scarlett pun segera pergi. Tak lama setelah itu, Maggie dijemput oleh Stan untuk menghadiri pesta ulang tahun temannya. Merasa khawatir, Mike memutuskan untuk ikut datang diam-diam demi memastikan Maggie tidak salah pergaulan. Agar tidak mencurigakan, ia mengajak Alex ikut bersamanya. Di pesta tersebut, Alex bertemu dengan gadis yang sudah lama ia sukai. Sebagai ayah yang ingin melihat anaknya bahagia, Mike mendorong Alex untuk berani mendekati gadis itu secara langsung. Sementara itu, Probably not. Just go. Mike mencoba mencari Maggie dengan bertanya pada teman-temannya. Namun, justru ia malah digoda oleh 3 sahabat Maggie, yang membuatnya cukup risih. Mengingat secara mental, ia adalah seorang ayah, sedangkan mereka adalah teman anaknya sendiri. Dengan bijak, Mike mencoba menasihati mereka tentang harga diri dan martabat seorang perempuan. Namun, alih-alih menjauh, justru mereka semakin tertarik padanya. Di sisi lain, Alex akhirnya berhasil berbicara dengan gadis yang ia sukai. Namun, kejadian memalukan terjadi ketika celananya tiba-tiba terbakar, membuatnya menjadi bahan tertawaan semua orang. Kembali ke Mike, ia akhirnya menemukan Maggie
dan secara tegas meminta putrinya itu untuk putus dengan Stan. Maggie tentu saja terkejut dan menolak karena bagi dirinya Mike hanyalah seorang anak SMA biasa, bukan ayahnya. Mike pun hanya bisa pasrah melihat anaknya tidak mendengarkan nasihatnya. How'd it go? Fantastic. 2 hari. 2 hari kemudian, diadakan pertandingan basket sekolah. Mike dan Alex ikut bermain dalam tim tersebut. Di tengah pertandingan, Mike menjadi orang yang paling tertekan. Ia harus menyaksikan sendiri bagaimana Stan terus bersikap tidak pantas kepada Maggie. Sementara Scarlett hadir bersama pria barunya. Tidak ingin larut dalam emosi, Mike memilih fokus membantu Alex. Ia terus memberikan bola kepada Alex agar bisa mencetak poin sebanyak mungkin dan membuktikan kemampuannya di lapangan. Pada akhirnya, tim sekolah mereka berhasil memenangkan pertandingan. Alex menjadi pencetak poin terbanyak. Bahkan gadis yang ia sukai mulai menunjukkan ketertarikan padanya. Di saat yang bersamaan, Ned kembali mendatangi kepala sekolah. Ia tampak sudah benar-benar jatuh cinta. Karena merasa kasihan melihat Ned yang terus datang, akhirnya kepala sekolah menerima ajakannya untuk makan malam bersama di sebuah restoran mewah. Melihat Ned akan pergi berkencan, Mike ingin memberi kesempatan kepada Alex untuk lebih dekat dengan gadis yang ia sukai. Ia pun tiba-tiba mengumumkan akan mengadakan pesta kemenangan di rumah Ned. Tak lama kemudian, Mike melihat Maggie duduk sendirian. Setelah didekati, ternyata putrinya itu sedang patah hati karena baru saja diputuskan oleh Stan. Sebagai seorang ayah, Mike mencoba menenangkan dan memberi nasihat yang membuat Maggie sedikit lebih tenang. Namun, karena tidak mengetahui bahwa Mike adalah ayahnya sendiri, Maggie yang sedang larut dalam emosi hampir saja bersikap terlalu dekat dengannya. Hal itu membuat Mike terus menghindar karena sadar bahwa situasinya sangat tidak tepat. Exciting. Singkat cerita. Sementara itu, di restoran, kencan Ned berjalan di luar dugaan. Ternyata kepala sekolah memiliki ketertarikan pada hal-hal berbau abad pertengahan dan bahkan menyukai bahasa khas seperti yang ada dalam film The Lord of the Rings. Keduanya pun menemukan kecocokan dan memutuskan untuk mulai menjalin hubungan saat itu juga. Kembali ke pesta di rumah Ned, Alex akhirnya berhasil mendekati gadis yang ia sukai. Namun, Maggie kembali didatangi Stan yang ingin balikan. Maggie menolak dan mengaku bahwa ia sudah menyukai orang lain, yaitu Mike. Mendengar hal itu, Stan menjadi kesal dan mulai berkata kasar tentang Maggie. Ia pun terlibat konflik hingga akhirnya terkena pukulan dari Stan dan jatuh pingsan. Saat tersadar, Mike sudah berada di kamar bersama Maggie. Dalam kondisi emosional, Maggie kembali bersikap terlalu dekat. Menyadari bahwa situasi ini sangat salah dan berbahaya, Mike terus menghindar. Untuk menghentikan semuanya, Mike akhirnya terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa ia sudah memiliki seseorang yang ia sukai. Sweet baby Jesus. Tak lama kemudian, Scarlett pulang dengan perasaan sedih dan berniat menjemput anak-anaknya. Melihat kesempatan itu, Mike memanfaatkannya untuk berbicara berdua dengan Scarlett di balkon. Dalam momen yang penuh emosi, Mike tanpa sadar mencium Scarlett, yang secara teknis memang masih istrinya. Namun kejadian itu justru disaksikan oleh Maggie dan semua orang yang ada di sana. Akibatnya, Mike langsung dianggap sebagai pria tidak pantas dan mendapat tamparan dari banyak orang. Situasi semakin kacau ketika Ned dan kepala sekolah datang, lalu mengusir semua tamu dari rumah. I'm really sorry, man. Keesokan paginya, Mike baru sadar bahwa hari itu adalah sidang perceraian dirinya dengan Scarlett. Tanpa membuang waktu, ia dan Ned langsung bergegas menuju gedung pengadilan untuk mencegah semuanya semakin buruk. Di sana, Mike menyamar sebagai perwakilan dirinya sendiri dan membacakan sebuah surat. Isi surat tersebut ternyata adalah ungkapan perasaannya yang tulus tentang cinta yang belum pernah pudar kepada Scarlett. Setelah Mike pergi, Scarlett yang tersentuh memutuskan untuk menunda sidang perceraian. Namun, saat ia melihat kertas yang dibacakan tadi, ternyata itu hanyalah catatan kasbon rokok dan kopi dari sebuah warung. Artinya, semua yang diucapkan Mike benar-benar berasal dari hatinya sendiri. Merasa semuanya sudah selesai, Mike mulai menerima takdirnya sebagai pemuda berusia 17 tahun. Ia bertekad memperbaiki hidupnya dan mengejar kembali mimpinya menjadi atlet basket profesional. Pada hari uji coba tim basket, semua orang hadir, termasuk Scarlett. Saat pertandingan akan dimulai, Mike melakukan sebuah gestur
yang hanya mereka berdua yang mengerti, seolah mengirim ciuman dari jauh seperti melempar bola basket. Hal itu membuat Scarlett terkejut dan bingung, hingga akhirnya ia memilih pergi. Melihat itu, Mike kembali meninggalkan pertandingan dan mengejar Scarlett. Di saat itulah muncul kembali kakek petugas kebersihan yang ternyata memang memiliki tujuan untuk membantu menyelamatkan rumah tangga Mike dan Scarlett. Di lorong tempat mereka dulu sering bertemu, Mike akhirnya kembali ke wujud aslinya. Scarlett yang terkejut hanya bisa terdiam, sementara Mike dengan jujur mengungkapkan bahwa ia masih sangat mencintainya dan tidak ingin kehilangan keluarganya. Pada akhirnya, mereka berdua berdamai. Rumah tangga yang sempat hancur pun berhasil diselamatkan. Beberapa hari kemudian, setelah semuanya kembali normal, Mike berkunjung ke rumah Ned. Tanpa sengaja, ia melihat Ned dan kepala sekolah yang kini sudah semakin dekat, bahkan tertidur bersama di kamar, menandakan hubungan mereka berjalan dengan baik. Di akhir cerita, tersirat pesan bahwa setiap orang mungkin pernah ingin kembali ke masa lalu untuk memperbaiki kesalahan. Namun, pada akhirnya kita harus menerima kenyataan dan fokus pada apa yang ada di depan.